Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang terus mencetak laba tapi PBV-nya hanya 0,1 kali saja. Apakah saham ini salah harga? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham Paninvest yang mana merupakan salah satu request dari subscriber Baca Saham. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 atau dengan kata lain sudah berusia sekitar 50 tahun, usia yang sudah bisa dikatakan cukup senior. Nah, pada tahun 2014, perusahaan ini mengadakan pengalihan seluruh portofolio pertanggungan asuransi ke anak perusahaan dan mengubah kegiatan usahanya menjadi perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Perusahaan ini juga tergabung dalam kelompok usaha Panin Group yang memberikan berbagai macam pelayanan jasa keuangan. Jika teman-teman melihat kinerja harga sahamnya, terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Itu merupakan suatu kenaikan yang sangat signifikan di mana harga pada tahun 2022 ini sekitar 1.300 dan jika dibandingkan dengan harga di tahun 2021 dengan angka 680 berarti kenaikannya sangat signifikan bahkan di atas 100%. Nah, mayoritas pemegang sahamnya masih dimiliki oleh investor lokal. Teman-teman bisa lihat di sini, investor lokal memiliki 77% kepemilikan saham, sedangkan asing hanya 23% saja. Ini merupakan data per 30 September tahun 2022 yang kemungkinan besar sekarang sudah update juga. Sayangnya pada saat public expose tahun 2022, jumlah peserta yang hadir sangat sedikit. Teman-teman bisa lihat di sini untuk detailnya. Nah, hal ini menarik. Kenapa perusahaan ini kurang diminati di pasar modal? Karena bisa kita lihat dari daftar hadir untuk public expose yang mereka lakukan hanya terdiri dari 3 peserta saja. Dan 4 peserta lainnya merupakan peserta yang berada di dalam ruang lingkup perusahaan itu sendiri. Nah, teman-teman bisa baca di sini juga bahwa mayoritas aset perusahaan berada pada investasinya di Bank Pan Indonesia. Itu teman-teman bisa lihat berdasarkan data keuangan sampai dengan Juni tahun 2023 dengan kepemilikan sebanyak 46,12%. Ini merupakan porsi terbesar dari total aset yang dimiliki oleh saham PNIN ini. Perusahaan juga punya cadangan ekuitas yang sangat banyak. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa cadangan ekuitasnya berjumlah sekitar 15,4, yang mana itu merupakan komponen terbesar dari total ekuitas sebanyak 21,4. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini terjadi karena perusahaan jarang membagi dividen sehingga semua labanya masuk ke dalam saldo ekuitasnya? Kontributor pendapatan yang terbesar juga masih berasal dari Primuto jika teman-teman melihat kinerja keuangan Q2 tahun 2023-nya. Nah, menariknya di sini, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi mengalami penurunan yang signifikan dari yang awalnya 443.000 turun menjadi minus 33.000. Dan apakah dampaknya? Tentu saja hal itu akan berdampak kepada penurunan laba yang sangat signifikan dari 968 menjadi 590.000. Nah, jika teman-teman lihat di sini juga, total klaimnya memang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi, jika teman-teman melihat untuk komponen laba sebelum bagian atas laba entitas asosiasi, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal itu bisa saja disebabkan karena adanya penurunan untuk keuntungan yang belum direalisasi di tahun 2023 ini. Oke, sekarang kita bahas untuk kinerja 4 tahun terakhirnya. Kinerja PNIN diproyeksikan turun signifikan di tahun 2023, seperti yang sudah kita bahas tadi. Selain itu, poin minusnya saham ini adalah jarang membagi dividen. Teman-teman bisa melihat data dividennya di sini tidak ada data yang terisi, alias saham ini belum tercatat membagi dividen. Untuk valuasi PBV-nya memang hanya 0,19 kali saja, yang berarti dengan harga saham 1015, saham ini punya modal per lembar 5.283. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu menarik bagi kamu dengan kondisi perusahaan jarang membagi dividen? Nah, teman-teman juga harus pertimbangkan hal ini. Karena apabila teman-teman membeli suatu saham dan saham itu tidak membagi dividen, berarti satu-satunya sumber keuntungan yang bisa diperoleh adalah dari capital gain saja. Untuk kinerja harga saham di tahun 2023 masih mengalami penurunan sekitar 18%, tapi dalam 3 tahun terakhir masih bergerak sekitar 39%. Sayangnya, dalam 5 tahun terakhir harga saham ini tidak bergerak kemana-mana.
Untuk historical PBV, meski PBV-nya hanya 0,19 kali, tapi ternyata angka tersebut masih di atas rata-ratanya, atau bisa dikatakan masih berada di rata-ratanya. Nah, ini berarti menandakan bahwa saham PNIN ini memang diperdagangkan pada PBV yang rendah, dan justru akan menjadi tanda tanya jika PBV-nya naik signifikan seperti pada tahun 2022 ini. Demikianlah pembahasan singkat saham PNIN. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.